Bapak Ibu yang kami hormati, saya bersyukur pada hari ini karena tumben bisa ikut hadir di Musdes RKPDS selama ini, karena setiap ada kegiatan RKPDS pada hari-hari sebelumnya saya hampir tidak pernah ada di tempat. Baru duduk sebentar di meja, di kursi, undang rapat. Baru duduk sebentar sudah dipanggil. Baru duduk sebentar diminta untuk itu, diminta untuk ini. Sekarang kerja ke kantor di antara sibuk-sibuk persiapan 17 Agustus besok, pulang melayat kita akan merasa karena kebetulan janjian dengan Pak Kasih PMD. Saya ketika mengatakan ya saya hadir, apapun risikonya akan saya tinggalkan, harus hadir. Itu kalau sudah keluar dari mulut atau ada rencana jahat. Karena saya sudah bawa kekasar sejak dulu, tidak boleh mengingkari kata hati itu. Ketika saya akan mengatakan saya kesini, udah jangan datang ke sana, apapun risikonya. Itu. Jadi hari ini saya sudah berjanji akan datang. Begitu pulang melayat, alhamdulillah kami lolos kemari dan meninggalkan aktivitas di kantor. Bapak Ibu yang hormati, kami informasikan sebelum kita membahas masalah ini, masalah RKP 2022, kami informasikan bahwa kondisi COVID yang menggemparkan dunia dan masuk ke Lombok Timur, mengubah sistem, mengubah ketentuan, mengubah ketetapan dan sebagainya. Kondisi Lombok Timur sebenarnya tidak separah yang dibayangkan orang. Hari ini kondisi Lombok Timur sampai rilis tadi malam, jumlah yang masih terpapar COVID-19 hanya 96. Yang 96 itu hanya 18. Ya. Paguyuban. Nah, ini. Kondisi sampai hari ini hanya 98 dan yang dirawat asli COVID-19 Camapa Lombok Timur hanya 8 orang di Rumah Sakit Umum Blok dan 3 orang di Rumah Sakit Labuan Haji. Saulas. Tapi kok jumlahnya sampai 64 orang ada dirawat di luar Lombok Timur, ada yang dirawat di Kalimantan, ada yang dirawat di Jakarta, ada yang dirawat di Yogyakarta, ada yang dirawat di Surabaya, ada yang di Madura, di Lombok Tengah, Lombok Barat, di Bima, ada yang di Sumbawa. Total 64 orang itu berKTP Lombok Timur, tetapi di luar Lombok Timur. Yang asli Lombok Timur hanya 11. Itu menggemanya. Ditambah dengan yang mengisolasi mandiri. Tidak separah yang dibayangkan. Tetapi kenapa bisa berubah sistem? Rubin kita tetapkan musyawarah dengan menetapkan program, tidak bisa jalan. Kenapa? Kades, buat rumah isolasi mandiri dengan 10 tempat tidur. Baru saja dibuat, belum ditempati oleh pasien dari Anggerasa. Buat tempat isolasi per RT, per adus. Belum ada yang tempatnya di tempat sudah disuruh buat. Ayo. Akhirnya tidak pernah dimusyawarahkan, diputuskan dalam RKP 2021 yang lalu, 21 untuk 2020 untuk 2021 dilaksanakan. Apa yang terjadi? Ya terjadi perubahan APBDes. Hari ini kalau tidak salah sudah 3 kalian berubah APBDes Ibu. Berapa kali? Iya. Berubah APBDes. Gara-gara COVID. Belum lagi selesai itu, bayar BLT. Jadi program-program lain menjadi tertunda hanya gara-gara COVID-19 jadi sangat menghebohkan. Namun sebenarnya tidak seperti fakta atau kenyataan. Jadi
Kita tidak tahu bila hari merencanakan program sehingga program itu tidak bisa dilaksanakan tepat atau tidak karena ada COVID. Kepala desa mulai narap bisik percuma. Walaupun masyarakat kita kenyang, misalnya sebagian kenyang gara-gara kebijakan COVID ini, tiap bulan menerima BLT. Walaupun satu hari tiap minggu dia menerima BLT, kondisi tidak akan pernah berubah. Kondisi tidak pernah akan berubah. Lebue dana desa anggaran sebagai masyarakat tidak akan pernah berubah. Terus kenapa diberikan BLT? Karena disamakan kita dengan masyarakat yang ada di Jakarta yang tidak bisa kemana-mana. Menjadi kendala kita sekarang untuk membangun di desa kita karena adanya kebijakan-kebijakan yang berubah setiap waktu. Ya, tidak habis pikir mungkin Bapak Kepala Desa sudah merencanakan menjanji di masyarakat, oh coba kita bangun jalan ke aspal, jalannya kena bagus, taman sifat dalam dari mudung misalnya. Tapi faktanya tidak bisa, kenapa? Karena gara-gara COVID ya, kita harus malu. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah kebijakan yang harus kita kita ikuti, suka tidak suka karena itu hukumnya wajib. Ndek gawe si besar kayak yang suruh. Gawe tahu pemberi ngerang dari bawah. Akhirnya ini tidak bisa kita berbuat, termasuk juga kita tidak bisa membuat pelapor kantor desa. Tuh, angga ada berbeda. Nah, jadi saya belakang doa aja gerakan. Mudah-mudahan besok ada yang kasih ngutang kalsibot. Ngutang dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah tersusun, tinggal disahkan, tinggal dilengkapi, yang kurang ditambah dan yang lebih dikurangi. Untuk 4 bidang pemerintahan, kemudian bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, ini sudah lengkap ditulis atau disusun, tinggal disepakati. Inilah yang nanti disepakati oleh pertama BPD, pemerintah desa bersama BPD menyepakati ini untuk dilaksanakan sebagai acuan kita 2022. Nah, 2022 itu tahun gawat sebenarnya. Kenapa tahun gawat? Karena 2023 tahun politik. 2022 itu awal kegiatan, awal orang kasak kusuk. Ini pun juga akan sangat-sangat riskan terhadap perencanaan kita. Nih, karena itu apa yang ditetapkan nanti pada tahap berikutnya ini, yang mudah-mudahan bisa laksanakan dengan konsekuen atau dengan benar atau dengan pas sesuai dengan perencanaan kita. Mudah-mudahan COVID ini, karena menurut dokter ahli atau para medis ahli, Agustus ini adalah puncaknya dan mudah-mudahan terus menurun dan hilang dari bumi Lombok Timur. Ada pertanyaan dari Kepala Kim Prasbil Lombok Timur. Mari pas kami rapat dan Pak Wabu, semua dinas, Pak Camat, kira-kira kapan dia berakhir COVID? Besok. Kenapa? Kenapa berani katakan besok? Padahal orang sedang ribut-ribut. Karena COVID itu kita yang mengatakan. Artinya, ketika kita katakan COVID serang orang, ya beliau mampu kasih balut. Tapi ketika kita katakan besok, sudah ada COVID, sudah selesai sudah. Bagaimana Amerika? Sudah ada COVID, tidak ada sudah. Jadi sejak presiden sekarang Amerika itu katakan tidak ada COVID, tidak ada COVID. Tapi kita masih. Akhirnya apa? Dengan makin tabrakan sama rumah sakit, labelnya COVID. Kemarin keluarga kami dan pemuasan, bibinya pemuasan, dia itu terus ya apa? Tekanan darah tinggi, bawa ke rumah sakit, meninggal. Beberapa waktu kemudian keluar status kematiannya COVID. Dengan metra jauh rumah sakit,
Covid. Semuanya Covid. Ada apa dengan Covid? Nah inilah. Jadi kalau akan saya katakan jemaah teknologi jerak Covid jerak negara Mali. Singapura sudah menganggap Covid ini seperti biasa. Jadi negara masyarakat tidak ada yang khawatir. Di apa namanya? Prancis, bukan Prancis. Spanyol. Di Spanyol lain lagi. Ibu-ibu telanjang bulat, beribu-ribu orang lah. Mau ada gadis, ada yang muda, ada yang tua, ada siapa kakek susu macam. Telanjang bulat memprotes Covid, kebijakan Covid. Gara Covid katanya. Ini. Coba dilihat di media sosial. Gila dan tidak sih. Boleh kapal sini bedang bulun lembah apa saja. Enggak ada di HP ada dikirim ke kita. Nah, terus wawancaranya wartawan Malaysia. Jadi itu. Jadi itulah Bapak Ibu yang hormati, mari kita menyusun program kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang 2022 ini dengan mengeksekusi RPJMDes Bapak Kepala Desa kita yang untuk tahun yang kesekiannya, sehingga benar-benar janji politik yang diketengahkan atau janji politik yang sudah disusun rapi dalam bentuk RPJMDes itu kemudian dituangkan dalam APTDes per tahun yang disusun dari RKP setiap tahunnya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan pas sehingga apa yang dijanjikan itu pada masyarakat bisa terpenuhi. Mungkin yang perlu kami sampaikan, kalau lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 8% ini khusus untuk COVID. COVID itu lucunya di beberapa desa COVID belum berakhir, tahun belum berakhir, 8% udah habis pacaran. Iya mantap. Nah bahkan ada yang satu bukan di satu desa, ya yang 8% di mana Pak? Oh saya sudah beli masker. Berapa maskernya saya cek? 48 juta Pak. Maskernya, kemudian stempelnya ya belum ada. Ya sah-sah saja, silahkan saja, saya bilang itu. Kemudian itu yang 8%. Rata-rata rumah isolasi juga ada yang disewa. Yang disewa itu adalah miliknya pemerintah, disewa juga. Nah dalam hal ini tolonglah, selama mampu ditujukan bukti, ya syukur alhamdulillah yang 8%. Nah kemudian yang kami kawal ketat juga BLT. Yang BLT itu hari ini tahap kedua adalah masuknya kalau nggak salah antara 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi sistem di KPPN seperti apa kami masih tetapi mungkin sekarang boleh 3 sekalian ya untuk dicairkan gitu. Mungkin itu udah cair juga. Nah untuk BLTDD yang 12 kali selama 1 tahun itu juga kita kawal ketat. Karena Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit BLTDD dimainkan oleh beberapa KDS. Hari ini dia di hotel Prodeo. Artinya di hotel gratis di Jeruji Besi. Karena BLT masyarakat itu ada yang tidak dicarikan 3 bulan. Sekarang beliau di penjara. Mohon maaf cara kasarnya. Karena apa? Masyarakat itu saling cerita. Di pasar itu biasanya banyak omong-omongan. Oh kalau kami di desa ini baru 2 kali. Sementara kalau dari desa kami udah 7 kali. Akhirnya kemarin saya naik ke Jeringo itu baru tahap 4. Akhirnya kita kejar dia. Tapi sayangnya saya kira dia memang dia udah bagikan Bapak Ibu sekalian. Tetapi membaginya di rumah kepala desa. Di kantor desa sepi, kok membagi BLT di kantor rumah kepala desa. Sah-sah saja selama ada bukti itu aja. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran mungkin mudah-mudahan kalau di masa-masa sekarang ini kita permainkan khusus terutama untuk
sekali cepat sekali kita diburu sama itu dia, itu progres. Yang selanjutnya progresnya adalah BUMDes. BUMDes untuk minggu ini kita harus mendaftarkan sesuai dengan PP 11 2021 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi BUMDes selama ini kalau belum didaftar itu tetap dianggap tidak ada. Nah, oleh sebab itu cuma kami pendaftaran nama aja dulu, itu nanti akan ditindaklanjuti sama teman-teman kami. Artinya ketika BUMDes itu juga hari ini kita anggap tidak ada, bukan dananya tidak ada, tetapi di Kemenkumham pusat itu diminta sebelum ada terdaftar di sana BUMDes sudah dianggap tidak ada. Itu dia. Tapi ketua BUMDes hari ini tak hadir kayaknya ya. Tidak ada. Ya. Alhamdulillah, mungkin karena ada sesuatu keanehan mungkin ketua BUMDes tidak hadir. Dan ini BUMDes ini juga merupakan sorotan. Kami tidak mau mendengar lagi ada penyertaan BUMDes, tapi entah siapa yang pakai kita tidak tahu. Ini fakta di lapangan yang kami temukan. Tetapi kalau PP 11 2021 itu tegas sekali bahwa nanti kita akan daftarkan berapa asetnya yang ada, yang tinggal, berapa yang habis, dan kapan kita mau daftarkan. Itu adalah progres yang wajib akan kita laksanakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau RKP ini, BUMDes RKP ini adalah rutinitas tahunan yang mestinya tahun kemarin apakah sama dengan hari ini, saya yakin beda. Karena apa namanya ya, itu saja banyak pekerjaan yang tertunda sesuai dengan arahan Pak Camat tadi dengan Bapak Kepala Desa, banyak yang tertunda, tetapi di SDGs mengatakan sustainable atau berkelanjutan. Nah, oleh sebab itu RKP kita mungkin kali ini adalah harus berbasis IDM, Indeks Desa Membangun. Hari ini Anggaraksa itu kalau nggak salah maju, tetapi maju dalam segi apa? Itu harus dikaji sedalam mungkin oleh tim penyusun RKP mungkin ya, harus dikaji sedalam mungkin. Di IDM kita kira-kira apa di sana jelas sekali yang belum disentuh, yang belum dibangun itu sudah ada di sana. Oleh sebab itu kita harus sesuai dengan Permendes itu harus berbasis IDM, Indeks Desa Membangun. Yang kedua, apa gunanya? SDGs kemarin kita berbiaya. Kita sudah mengeluarkan biaya-biaya dengan refocusing kan namanya atau apa kan namanya, perubahan dan lain sebagainya, dipaksakan oleh pusat itu untuk segera melaksanakan SDGs. Tetapi hari ini SDGs seperti apa? Masih belum normal, tetapi katanya sudah normal Bapak Ibu sekalian karena terkait dan aplikasi. Nah, kira-kira apa sih kalau kita mau buka SDGs ini oleh tim, apakah itu tim 7 atau tim 11? Itu juga nanti akan mengetahui siapa yang belum ada apa-apa atau siapa yang belum punya apa. Itu jelas sekali di SDGs ini. Tapi mudah-mudahan juga Anggaraksa sudah pemutahiran ya. SDGs belum ya Pak Sekdes ya. Oh belum. Oh rencananya hari Kamis. Tolong supaya bermanfaat. Karena begini, di SDGs bisa penduduknya kita itu berbeda dengan Dukcapil. Sehingga jangan sekedar pemutahiran SDGs tanpa berbanding. Sehingga nanti data kita itu berbasis satu data, ya, sehingga tepat dan lengkap. Karena kemarin kami di AIME membandingkan hasil SDGs dengan dengan Dukcapil, ada 2000 perbedaan jumlah penduduk. Nah, ini siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Nah, oleh sebab itu hal-hal seperti ini rekan-rekan sekalian
nanti ini akan ketahuan kira-kira penduduk yang asli di Anggaraksa itu berapa. Apakah memang benar sesuai saya lihat di sana kemarin, kalau di aplikasi EHDW itu 3.000 sekitar 3.700 orang. Tetapi di SDG saya tidak tahu berarti Dukcapil juga berapa. Kemudian menurut aplikasi EHDW yang belum punya kloset atau WC dan lain sebagainya, dari 1000 HPK sekitar 100 lebih. Nah, hal-hal seperti ini lingkungan juga udah jelas, sehingga basis perencanaannya kita itu ada dasar. Itu yang kami ingin. Mungkin juga tidak lupa sedikit Pak Sekdes, karena kalau nggak salah pilkadesnya kami kerunut dengan Anggaraksa samaan dulu ya. Nah, kalau nggak salah akan berakhir 2023 Januari. Apakah hari ini perlu kita ancar-ancarkan ke biaya dan lain sebagainya? Oh, atau nanti di perubahan? Iya. Memang saya tidak masukkan itu. Nah, karena melihat SK-nya 2023 dan tepat Januari tanggal 23. ya. Tetapi ketika misalnya Pak Kades mau mencalonkan diri, apakah masih aturan harus mundur sebelumnya? Nah, ini menjadi pertimbangan kita juga di Pusdes ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk lebih lengkapnya rekan-rekan sekalian, nanti akan dibantu oleh teman kami Pak Dirwan SH dan Ibu Murni sebagai perpanjangan tangan dari kami. Mudah-mudahan perencanaan kita harus berkelanjutan, berbasis SDGs, IDM dan PHDW. Ini saja mungkin saya mohon maaf. Yang sedikit mungkin ada juga dari kesehatan. Tolong nanti dihadirkan supaya dia bisa juga di dalam diskusi apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita khususnya di bidang kesehatan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak masyarakat yang berasumsi, bukan tidak masyarakat desa Anggaraksa saja. Begitu usulannya masuk di waktu penyusunan RKP itu mengatakan bahwa ini hukumnya wajib akan dilaksanakan. Itu tidak, Bapak-Bapak Ibu. Karena ini istilahnya masih rencana. Karena desa tidak mengetahui berapa sih yang dana yang akan didapatkan nanti pada tahun 2022. Makanya dalam hal ini mungkin yang perlu kita cermati, yang biasa yang kita pakai itu adalah asumsi. Berapa dana yang diterima oleh Desa Anggaraksa tahun 2021 ditambah 10%. Jadinya di dalam perencanaan ini makanya ada ranking 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Masukkan ke Sekdes. Semuanya dimasukkan. Apabila dananya hanya bisa mencapai hanya ranking 1 sampai 2 dan 3, berarti ranking 4 dan seterusnya tidak akan bisa terlaksana. Ini banyak kita temukan di desa-desa yang lain. Dalam hal ini selalu kepala desa salah, Pak Kadus yang salah, Pak Ketua BPD yang salah. Nah, dalam hal ini bagi kita masyarakat yang mengikuti sistem perencanaan sekarang ini, memberikan arahan kepada masyarakat, tolong bantu pemerintah desa untuk mensosialisasikan. Apalagi sekarang ini sudah 2 tahun terakhir ini kita kena pandemi COVID-19 yang awalnya direncanakan A, di tengah jalan bisa menjadi B. Ini saja pada tahun 2021 ini sampai 3 kali perubahan. Pas sudah masuk sudah
sudah diverifikasi APBDes-nya desa, tahu-tahu di tengah jalan turun aturan baru dari Kementerian Desa harus dilaksanakan ini. Contohnya kemarin waktu pelaksanaan SDGs seperti apa yang disampaikan oleh pendamping kabupaten. Padahal dana itu belum keluar, tetapi harus dilaksanakan. Kepala desa pontang-panting cari pinjaman ke sana kemari untuk melaksanakan itu. Jadi bahasa jama-jama ini nama tiang masyarakat nu berpresa. Dan kebetulan juga saya adalah penjabat kepala desa Pogading, sampai sakit otak, saya terbuka saja. Sampai semelangku diriku oleh pecamat tadi menyinggak kepeng 50 juta. Terus masyarakat mengatakan begitu, padahal dana itu belum keluar, tapi wajib harus segera dilaksanakan. Ini ada pendamping kabupaten, ada pendamping kecamatan. Tidak dilaksanakan, ada apa namanya, bahasa kasar ancaman dari Menteri Desa, akan dipotong dana yang ke desa itu sekian persen, 50% tanggung-tanggung. Jadi semua kepala desa, wah naik dari bawah, otak dari bawah, naik dari atas mikir. Harus kita laksanakan. Padahal dana di teman subur. Dan yang kedua, yang direncanakan kaitannya dengan fisik, seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Sekdas. Direncanakan pengaspalan jalan. Tiba-tiba di tengah jalan COVID harus 8%. Otomatis mana? Ada program unggulan kabupaten, rumah kumuh wajib harus dilaksanakan. Mana yang harus dipenggal? Terus masyarakat tanya, apa gunanya kita RKP? Apa gunanya kita RKP? Sementara masyarakat tidak mengetahui. Kasihan. Memang dua tahun terakhir ini 2020 sampai 2021 penyakit kepala desa, Pak Kepala. Penyakitnya BPD, bukan sakit badan, sakit dengerongkak. Kenapa? Lah, main-main BPD kepala desa di kadus ini semele-melena. Tapi kita selalu berprinsip, kita ini aparatur ini ibaratkan kereta api, Pak BPD kan. Walaupun saya tidak pernah naik itu kereta api. Yang namanya kereta api itu selama masih ada rel, jangankan manusia, gunung pun akan ditabrak. Begitu juga kita sebagai aparatur ini. Selama kita berjalan di atas aturan dan ketentuan yang sudah diberikan, lah bendera dan manusia lejulunte. Bila perlu merubah sekasana malaikat, kita tabrak, kita lawan. Dan yang kedua kaitannya dengan pemilihan kepala desa, seperti apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Sekdes tadi, memang itu nanti adanya di perubahan. Karena apa? Kita belum tahu berapa sih anggaran yang diminta oleh panitia itu. Kita tidak tahu. Bervariasi. Contohnya kemarin Pogading minta 48 juta, di Bagi Papan minta hanya 10 juta. Bahkan di Lombok Timur pemilihan kepala desa serentak yang kemarin cuma Pogading yang paling banyak yang diminta. Tanggung-tanggung 48 juta, sementara dari kabupaten anggaran yang diberikan 112 juta. Kalau saya di sana karena permintaannya saya tolak, nggak berikan sudah. Walaupun saya dipanggil oleh Kepala Kadis PMD, ya kok banyaknya yang diberikan. Itu permintaannya, ini surat permintaannya. Dari kita nego-nego, terus apa omongan yang namanya panitia, ya berikan saja selama itu ada anggaran. Jangan nanti itu adanya di perubahan. Jangan dulu anggarkan dari sekarang. Kita tidak tahu, mudah-mudahan kita berdoa COVID-19 ini akan berakhir, maka normallah semua sistem perencanaan yang kita rencanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Karena pada seperti apa arahannya Pak Camat tadi, tahun 2023 itu adalah tahun politik. Kenapa saya mengatakan tahun politik? Itu kan ada nanti pemilihan, kalau nggak salah pemilihan dewan juga di sana Pak Awal ya.
kepala desa. Apakah dewan didahulukan atau kepala desa diundurkan, kita tidak tahu. Atau kepala desa didahulukan, dewan diundurkan, kita tidak tahu. 2024 juga Pilpres. Jadi 2023-2024 itu adalah tahunnya politik. Bupati juga. Ya, bupati. Dan mungkin yang perlu saya tambahkan juga, tolong Pak Sekdes, kalau bisa sistem perencanaannya untuk penyusunan RKP ini jangan sampai menyimpang daripada RPJM yang sudah disusun oleh Pak Kepala Desa, karena ini merupakan tahun terakhir. Tetapi bukan tidak bisa dirubah. Semuanya bisa dirubah kecuali mungkin kitab suci Al-Quran yang tidak bisa dirubah. Kalau memang itu kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya dalam hal ini sebagai ujung tombak saya minta semua para kadus jangan sekali-kali mengusulkan usulan keinginan daripada Pak Kadus. Tolong diusulkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya sangat mendesak. Mohon maaf Pak Kadus, jangan mentang-mentang di depan rumahnya belum dirawat, wah ini yang prioritas. Padahal ada yang lebih prioritas lagi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan mungkin yang terakhir sekali Bapak-bapak Ibu semua, mungkin inilah saya sangat bangga sekali. Nomor 2 setelah Labuan Lombok, peserta yang hadir pada hari ini, saya bangga. Enggak kayak desa-desa yang lain kemarin. Saya belak-belakan saja menegur kepala desa dengan sekdasnya di depan. Ini saya bangga, pesertanya luar biasa, kelengkapan itu dan ininya sangat saya banggakan. Jadi walaupun desa Anggarak ini termasuk desa yang sangat jauh di pusat keramaian dari ibu kota kecamatan, dia sementara ini masih yang terbaik di bawahnya Labuan Lombok. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.